Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Baitur Rahman rahimahumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan amal yang paling tinggi nilainya, yaitu salat. Salat ini adalah perintah Allah yang paling tinggi dan cara juga yang paling tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi adalah berjamaah. Nah, hadirin yang mulia, kemudian saya mengingatkan kembali bahwa setiap pagi kalau kita sudah baca doa bangun pagi langsung berniat, selalu ingat, ya Allah, saya akan meninggalkan seluruh larangan-larangan kamu pada hari ini. Maka kalau kita meninggalkan larangan Allah, maka kita berpahala 24 jam. Ini selalu kita ingatkan. Kemudian untuk selamat dari gangguan setan, maka bacalah doa itu tadi yang saya baca. A'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim, paling sedikit 3 kali. Jadi kan kita sudah hafal nih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu saja ditambah di tengahnya as-sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Maka insyaallah Allah akan menolong kita tidak terlalu diganggu oleh syaitan. Kemudian doa perlindungan tadi yang kita baca juga, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacalah juga itu ketika pagi sehingga insyaallah harta kita dan diri kita akan dijaga oleh Allah kecuali kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di hari Jumat itu ada waktu tertentu doa itu pasti dikabulkan. Cuma tidak dijelaskan di waktu mana. Yang namanya hari Jumat, kalau kita mengikuti perjalanan bulan itu dimulai di maghrib kemarin sampai maghrib sebentar. Itulah perjalanan waktu menurut kalender bulan Hijriah. Kalau pergantian waktu menurut perjalanan matahari itu pergantiannya tengah malam jam 12.00. Dua-duanya benda langit ini punya keterkaitan dengan ibadah di dalam Islam. Kalau bulan ini itu menentukan perjalanan puasa dan ibadah haji. Sementara kalau salat itu berkaitan dengan perjalanan matahari, peredaran matahari. Jadi dua benda besar ini itu mengatur kehidupan beragama kita. Salat itu diatur dengan peredaran matahari, kemudian Ramadan dan haji itu diatur oleh peredaran bulan. Pergantiannya berbeda. Kalau peredaran matahari pergantian waktunya 12.00 tengah malam. Kalau pergantian waktunya peredaran bulan itu pada saat tenggelam matahari. Makanya hadirin yang mulia, kalau mau menentukan masuk atau tidaknya bulan Ramadan, maka pemerintah itu menyebar untuk melihat itu bulan. Kalau yang baru-baru ini ada sekitar 252 titik di seluruh Indonesia. Yang hanya lihat baru-baru ini hanya 1 titik saja. Yang lainnya tidak ada yang lihat. Mulai dari Papua, Sulawesi, hanya di Aceh. Di Aceh pun itu Aceh paling barat. Itu yang lihat itu. Nah, sekalipun satu aja yang melihat, dan itu orang bisa dipercaya dan disumpah, maka itu diterima sehingga pemerintah dulu menetapkan bahwa puasa jatuh pada hari pada tanggal 1 dulu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya kembali hari ini hari Jumat
itu pergantian waktunya dimulai dari maghrib kemarin sampai nanti maghrib sebentar. Nah, dalam waktu 24 jam itu Nabi katakan ada waktu pasti itu doa dikabulkan. Cuma tidak ditahu kapan. Apakah waktu pagi atau waktu malam dan lain sebagainya. Yang jelas ada waktu dalam 24 jam hari Jumat itu ada doa di situ tempatnya. Kalau kita berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, biasanya kalau hari Jumat itu kalau kita musyawarah pagi itu ada beberapa hal yang diingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat. Ada beberapa sunnah-sunnah Nabi itu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau memotong kuku, mestinya itu dilakukan paling afdal di hari Jumat. Boleh Kamis, boleh Senin. Dan kalau kita memotong kuku itu tidak sembarangan, Pak. Itu sudah diatur dalam sunnah Nabi. Jadi kalau orang memotong kuku itu dimulai dari ini tangan kanan. Tangan kanan ini dimulai dari kelingking sampai tangan manis, pertengahan, telunjuk, kemudian ibu jari. Kalau selesai ibu jari, maka pindah ke sini. Pindah ke sini lagi. Yang terakhir di sini. Jadi semuanya diatur, Pak. Jadi bayangkan hebatnya ini agama kita. Itu potong kuku saja diatur. Kemudian jadi kalau kita potong kuku pada hari Senin bagus, Kamis bagus, tapi lebih bagus di hari Jumat. Begitupun juga potong rambut. Bahkan kalau hari Jumat itu dianjurkan untuk yang bulu-bulu itu ada yang dicukur, ada yang dicabut, Pak. Yang biasanya yang dicukur itu yang bisa dicukur. Kalau yang dicabut itu kayak seperti bulu ketiak itu dicabut. Jadi hadirin yang mulia, itu jadi hari Jumat ini adalah proses pembersihan. Kemudian apalagi karena ini hari Jumat, maka dianjurkan itu ada namanya mandi sunat itu. Hari Jumat mandi sunat sebelum pergi salat Jumat sebaiknya mandi. Kemudian kalau hari Jumat datang, maka hendaklah sebaiknya kalau kita ke masjid berpakaian putih-putih, songkok putih, baju putih, dan lain sebagainya. Sedapat mungkin baju putih. Kemudian memakai wangi-wangian, minyak-minyak, parfum. Kemudian kita berangkat ke masjid. Namun ada hal yang lebih penting, yaitu Nabi katakan kalau hari Jumat datang, maka secepatnya lah bergegas ke masjid. Jangan sampai terlambat. Nabi ingatkan begini, karena di hari Jumat itu ada khutbah, maka khutbah ini harus diikuti. Maka Nabi katakan bergegaslah menuju ke masjid karena di situ ada khutbah. Orang yang datang ke masjid, masuk di masjid, kemudian khutbah dimulai, maka itu terhitung orang mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang datang, artinya khatib sudah mulai khutbahnya, innal hamdalillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dia sudah mulai khutbahnya, maka malaikat yang menjaga pintu itu sudah menutup buku catatan amal. Dan malaikat ikut mendengarkan khutbah. Jadi orang yang datang setelah khatib memulai khutbahnya, itu salat Jumatnya sah, tetapi tidak memperoleh pahala apa-apa. Ini perlu menjadi perhatian. Tolong disampaikan teman-teman, kawan-kawan, bahwa pada hari Jumat secepatnya pergi ke masjid sebelum khatib memulai khutbahnya. Karena kalau khatib sudah memulai khutbahnya, maka malaikat penjaga pintu sudah menutup buku catatan amal
dan malaikat pun juga ikut mendengarkan khutbah. Orang yang datang setelah khatib memulai khutbahnya, salat Jumatnya sah tetapi tidak memperoleh pahala apa-apa. Ini adalah kerugian yang luar biasa. Apalagi kalau tidak pergi salat Jumat, Pak. Nauzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hari Jumat itu lebih penting juga, kalau khatib berkhutbah maka jamaah itu harus melihat khatib. Tidak apa-apa Pak dipelototi itu khatib. Karena kalau kita tidak lihat khatib itu kemungkinan besar cepat tidur. Ya. Karena waktu lohor itu pada hari Jumat itu memang gangguan setan luar biasa. Gangguan setan itu luar biasa itu. Sehingga kalau Bapak menundukkan pandangan melihat ke bawah, baru seperdua khutbah sudah tidur itu Pak. Dan ada ulama mengatakan kalau orang tidur kemungkinan besar itu pahalanya sangat kurang. Dan ada yang mengatakan tidak sejumatnya. Maka oleh karena itu, nah khusus untuk khatib ini memang perlu disampaikan dalam beberapa keterangan hadis Nabi. Kalau saya pernah membaca Pak, saya pernah melihat khutbah-khutbah Jumat Nabi. Kalau itu dibaca paling-paling 3-4 menit selesai itu. Ditambah puji-puji yang awal dan puji-puji yang akhir, ya butuh waktu hanya 5 menit. Selesai itu. Cuma kita memang sekarang ini terutama di Indonesia ini khutbah Jumatnya agak panjang. Saya pernah ke India dulu. Itu khutbah Jumatnya kawan-kawan kita di India, saudara-saudara kita di India, itu pendek sekali Pak. Paling 2-3 menit. Paling lama 4 menit itu khutbah Jumatnya. Cuma hebatnya lain, adatnya di sana lain. Itu jam 11 masjid sudah penuh jemaah. Di situ hebatnya. Jadi jam 11 kan biasanya lohor itu jam 12 lewat. Jam 11 itu sudah banyak penuh masjid dan sudah dimulai ceramah. Jadi ceramah itu dimulai jam 11. Dan apa yang telah diceramahkan jam 11 sampai hampir 1 jam itu, kesimpulannya ceramah itulah yang dibawa di khutbah Jumat, tetapi berbahasa Arab. Jadi khutbahnya bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia, bahasa lokalnya. Ceramah pertamanya tadi itu sebelum khutbah itu ceramah bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau sudah khutbah itu bahasa Arab dipakai. Tapi kesimpulan dari khutbah itu tadi itu diambil daripada ceramah waktu sebelum Jumat. Jadi setiap daerah itu bervariasi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sedapat mungkin saya kembali kalau hari Jumat itu lihat orang yang khutbah sehingga kita akan terjaga dari tidak tidur ketika khutbah. Kemudian memang ini selalu mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita yang selalu khatib dengar baik-baik bahwa khatib itu jangan terlalu panjang Pak. Jangan terlalu panjang khutbah di hari Jumat. Poin-poinnya saja selesai. Orang mengantuk, orang mau tidur. Dan Nabi pun juga begitu. Bukan karena persoalan ngantuknya. Nabi memang sudah tahu bahwa ketika bicara khutbah pada saat panas-panas seperti itu tingkat kesulitan tinggi. Sehingga Nabi khutbah-khutbahnya itu pendek-pendek. Yang panjang itu adalah bacaan iman. Jadi yang panjang itu adalah bacaan imam. Jadi artinya kalau khutbahnya kira-kira 5 menit atau 10 menit, mestinya bacaan iman itu sampai 10 menit juga. Jadi bacaan Al-Qur'annya itu yang panjang, khutbahnya pendek. Itulah keterangan-keterangan yang kita peroleh daripada hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat ini. Kemudian kalau malam Jumatnya itu dianjurkan untuk baca surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi ini sangat dianjurkan dibaca di malam Jumat. Orang yang terbiasa membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu akan terpelihara dari godaan setan, terutama nanti kalau Dajjal muncul tidak akan diganggu oleh Dajjal. Tapi istiqamah setiap malam Jumat
baca surah Al-Kahfi. Nah, kemudian dianjurkan baca surah Yasin. Kalau surah Yasin sebenarnya bukan hanya di malam Jumat. Surah Yasin itu harus sebaiknya dibaca setiap pagi, Pak. Setiap pagi itu surah Yasin harus dibaca. Karena dikatakan begini, siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka insya Allah semua kebutuhan hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah ragu, Pak. Jadi kalau kita baca Yasin setiap pagi, seluruh kebutuhan hidup kita itu sudah tercapai. Namun kalau kami di Makassar itu, Pak, bukan hanya Yasin. Kita baca juga Al-Fatihah, tambah Yasin, tambah 3 kul. Karena ada keterangan dari hadis mengatakan siapa orang yang membaca 100 ayat di pagi hari, maka orang itu akan mendapatkan pahala sebanyak makhluk di permukaan bumi ini. Jangan hebatnya, Pak. Yasin itu ayatnya 83. Kemudian tambah Al-Fatihah itu ayatnya 7. Berarti 90. Nah, bacalah Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sudah lebih dari 100. Jadi membaca 100 ayat di pagi hari itu fadilahnya itu adalah mendapatkan pahala sebanyak makhluk yang ada di bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti ini Pak harus betul-betul diperhatikan, karena ini memotivasi kita, mensupport kita untuk amal-amal agama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di hari Jumat ini, kalau bukan bulan Ramadan, ada namanya itu Pak Berkah Jumat. Di mana-mana sekarang sudah banyak masjid. Kalau hari Jumat dia kasih makan jemaah yang datang untuk salat Jumat. Atau paling sedikit bagi-bagi paling sedikit setiap orang haruslah mudah mengulurkan tangan di hari Jumat. Kalau di Makassar itu ada masjid di belakang kampus itu tiap hari Jumat kadang-kadang 400 dos, kadang-kadang 500 dos diberikan kepada mahasiswa. Karena keberkahan untuk memberi makan di hari Jumat itu sangat luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat ini. Suatu penghulu hari dalam satu minggu, maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Perbanyaklah amal-amal. Apalagi hari Jumat sekarang ini berada di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tadi itu supaya kita mendapatkan keberkahan banyak doa, Pak. Saya sudah sampaikan tadi malam bahwa sebenarnya doa yang paling bagus itu adalah mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu bahwa kita doakan. Jadi artinya orang-orang yang telah membantu kita atau siapa saja yang kita doakan, doakanlah orang itu tidak tahu bahwa kita doakan. Apa keuntungannya kalau kita doakan orang dan orang itu tidak tahu bahwa kita doakan, maka Allah kirim malaikat untuk mengaminkan itu doa. Dan setelah mengaminkan doa itu, setelah selesai kita berdoa, maka malaikat tadi itu mengaminkan, ya Allah, apa yang orang ini mintakan kepada saudaranya, berikan juga kepadanya. Itulah sangat luar biasa Pak, ini saling menolong ini, saling mendoakan. Jadi bapak-bapak dan saudara yang mulia, tolonglah Pak, kalau doa sebut nama saya, Pak Darussalam, sehatkan, berikanlah karunia. Saya pun mungkin karena tidak tahu nama-nama, saya mungkin mengatakan, ya Allah, berikanlah rahmat, hidayah, mudahkanlah rezekinya seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman, Nabire. Nah, itu saja kalau kita tidak tahu namanya. Tapi kalau kita tahu namanya seperti Pak Ismail, yang saya tahu di sini, Haji Arifi, Haji Sukri, itu bisa disebut satu-satu Pak. Dan hebatnya lagi, hadirin yang mulia, orang-orang yang pernah menolong kita atau yang pernah memberikan kita sesuatu atau yang memudahkan hidup kita, doa secara khusus. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu
akibat engkau menggerakkan hatinya saudaraku untuk membantu saya, maka aku mohon kepadamu ya Allah, karena dia memudahkan hidup saya, maka mudahkanlah hidupnya nanti di akhir. Dia membantu saya mencukupi keperluan saya, maka cukupilah keperluannya di hari kemudian. Dengan doa-doa seperti ini Pak, itu hati kita itu pelong. Hati kita pelong untuk bergaul dengan sesama manusia. Bahkan ada satu hal yang penting juga, ketika Bapak nanti pagi-pagi kemudian meninggalkan rumah, kemudian melihat orang, siapapun yang Bapak lihat, kalau kita lihat jalan atau dia naik kendaraan, langsung doakan, ya Allah, ini saudara saya lagi naik kendaraan, mudahkan rezekinya, kemudian sehatkan badannya. Kemudian lihat lagi ada orang yang jalan kaki, biar tidak tahu namanya Pak, ya Allah, mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, cukupkan kebutuhannya. Berdoa seperti itu Pak. Paling sedikit 5 orang yang kita lihat pertama kita doakan Pak. Maka insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kan kadang-kadang ini permusuhan seseorang itu biasanya berkaitan dengan harta. Tidak ada orang bermusuhan itu Pak. Kenapa dia sholat tahajud? Tidak. Tidak. Biasanya itu bermusuhan. Kenapa dia dapat banyak? 5 hektar, saya cuma 2. Ini yang biasa berkelahi, terutama bersaudara. Padahal kehidupan di dunia ini Nabi katakan begini. Orang yang bangun pagi, kemudian keadaannya aman, orangnya sehat, ada yang bisa dimakan hari itu, Nabi katakan dunia sudah dalam genggamannya. Jadi ada bisa dimakan, kita sehat, selesai persoalan Pak. Bahkan harta ini adalah nikmat yang paling rendah. Jadi di sisi Allah itu harta itu nikmat paling rendah, kesehatan lebih tinggi. Dan anak saleh itu adalah perbendaharaan yang luar biasa. Jadi kalau kita punya anak saleh, kemudian perempuan saleha, itu luar biasa. Puncaknya itu adalah mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alhamdulillah saya ikuti tadi malam qiyamul lail kita di sini sudah ada beberapa salat yang dikerjakan. Yang pertama itu jelas salat tahajud sudah, kemudian salat taubat, kemudian salat hajat ya. Ini sebenarnya banyak salat-salat sunat. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kalau perlu sempurnakan Pak salat-salat sunat. Ada salat sunat mungkin banyak yang belum tahu, itu artinya